Bagaimana cara membongkar takiyah dari kaum Syiah? Ya, takiyah ini salah satu dari agama Syiah. Takiyah artinya dia boleh berdusta untuk menutupi dari keyakinannya, dan berdusta bagi mereka dalam hal itu pahala yang sangat besar. Bahkan di sebagian riwayat mereka dia adalah 9/10 dari agama. 9/10 dari agama mereka. Tapi bagi ahli sunnah, orang yang kenal sunnah, mereka mau takiyah itu tidak akan bermanfaat. Ya, sebab keyakinan orang-orang Syiah itu ada di buku-buku mereka dan kelihatan. Jadi kalau dia berkata tidak, ditunjukkan aja bukunya. Bukumu berkata begini, maka dia tidak bisa mengelak. Iya, tidak bisa mengelak di dalam hal tersebut. Baik, maka itu metode di dalam menghadapi orang Syiah dalam takiyahnya, tunjukkan pemahaman mereka dari buku-buku mereka, dari rujukan-rujukan mereka. Dan sekarang ini sulit mereka menghindar, karena orang-orang Syiahnya ketika berbicara, mereka juga berbicara direkam, ada videonya, ada suaranya. Mereka tidak bisa mengelak. Ini dari orang-orang yang ada sekarang ini. Iya. Kalau ingin dari buku-buku mereka yang terdahulu, mereka juga menyebarkan buku-buku Syiah itu. Sekarang kalau mau dicari dalam bentuk PDF-nya ada di internet. PDF-nya semuanya ada di internet. Ya, maka bisa dibaca dari buku-buku sumber asli mereka di dalam hal tersebut. Dan di banyak perguruan tinggi itu mereka memuat dari buku-buku yang menyimpan tentang firqah-firqah. Kadang dia masukkan buku-buku orang Syiah asli di suatu tempat, ya, agar supaya orang penuntut ilmu khusus yang membacanya, orang-orang yang membantah Syiah membacanya. Maka rujukan-rujukan mereka itu ada. Iya. Jadi kalau mau takiyah, tidak mungkin mereka bisa keluar dari hal tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ada dua pertanyaan Ustadz, bisa dua. Yang pertama masalah 12 imam Ahlul Bait. Apakah di antara mereka itu ada betul-betul tokoh-tokoh asli atau memang tokoh fiktif seperti yang Ustadz terangkan tadi, ada yang masih ada dalam gua yang akan jadi Imam Mahdi? Jadi kalau terkait dengan masalah Imam 12, Imam 12-nya itu saya sudah terangkan ya, semuanya ada kecuali yang terakhir saja. Yang terakhir ini yang fiktif tadi saya bilang. Ya, sebab Ali Ar-Ridha, imam ke-11-nya yang paling terakhir, itu tidak diketahui punya anak. Tidak diketahui punya anak. Dan ini berdasarkan riwayat dan sejarah, dan di sebagian buku Syiah juga diakui. Jelas ya? Jadi imam yang ke-12-nya ini Muhammad Al-Askari ini murni rekayasanya orang-orang Syiah. Baik. Pertanyaan pertama, apakah kelompok Syiah dan kelompok Sufi memiliki pokok akidah yang sama, di mana kedua kelompok tersebut sama-sama suka beribadah di kuburan dan sama-sama suka menyanyi dan berjoget ketika beribadah? Ya, sekarang hal-hal yang aneh-aneh seperti itu sulit ditutupi ya, karena orang-orang merekam, didokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti yang disebut oleh penanya ini itu sudah bisa dilihat di mana-mana, kelihatan. Tapi beda ya antara Syiah dan Sufi. Ada sudut-sudut kesamaan memang pada sebagian hal, di pembahasan akidah, di pembahasan ibadah. Iya, ada beberapa sudut kesamaan. Karena itu ada sebagian yang menulis hubungan-hubungan antara Syiah dan Sufi di dalam hal tersebut. Tetapi kalau kelompok Syiah ini oleh kebanyakan ulama, dia tidak dimasukkan di dalam kelompok-kelompok Islam. Dia dimasukkan sebagai sebuah kelompok di luar dari agama Islam, karena ajarannya memang itu adalah perkara-perkara yang sangat bertentangan dengan dasar agama. Berbeda dengan kelompok Sufi.
kelompok sufi itu dimasukkan dalam kelompok Islam, walaupun ada hal-hal yang diperhitungkan, maka itu di dalam masalah-masalah yang sangat besar yang terkait dengan masalah kesyirikan, terkait dengan masalah-masalah yang dimaklumi. Baik, jadi itu perbedaan-perbedaan secara umum, dan kita semua mengetahui bahwa yang namanya penyimpangan dari jalan yang lurus itu akan kelihatan berasal dari manapun, akan kelihatan. Karena alhamdulillah agama kita ini lengkap, tuntunan kita jelas, dan warisan Nabi SAW itu selalu terpelihara. Jadi siapapun yang ingin merubahnya, memasukkan tambahan, melenceng dari agama Nabi SAW, maka itu pasti akan kelihatan. Baik. Terkait dengan taqiyah orang Syiah, pendiri Syiah adalah seorang Yahudi. Berbohong merupakan seakan-akan mereka menampakkan seakan-akan korban, akhirnya dia berkuasa akan semena-mena. Apakah kejadian di Palestina bagian dari taqiyah yang notabene pendiri Syiah adalah Yahudi? Iya. Yahudi itu umat yang paling serakah, iya, dan merampas. Itulah yang terjadi pada apa yang mereka lakukan di mana? Di Palestina. Iya. Bagaimana orang Syiah terhadap Yahudi? Kalau mereka berkata misalnya Iran ya kontra dengan Syiah dan seterusnya, itu cuma taqiyah saja. Mereka itu kawan dekat. Ya, dan itu ada dokumentasi foto-foto Khomeini bersama orang-orang, foto-foto Khomeini bersama orang-orang Yahudi, ya, yang disebut dengan nama, yang mereka namakan dirinya secara kezaliman dengan nama Israel. Mereka tidak pantas ya disebut Israel. Israel itu nama seorang nabi mulia. Yahudi itu tidak pantas disebut dengan nama Israel. Tersebut Yahudi saja. Ya. Dan dia juga punya foto-foto dengan orang-orang Amerika. Katanya selalu berperan di Amerika. Padahal di belakangnya, di belakang layar santai, berkawan, bersahabat. Ya. Harus dipahami trik-triknya. Jelas ya? Trik-triknya. Ya. Perhatikan ya, kejadian di Afghanistan, Al-Qaeda di Afghanistan tiba-tiba berubah tempat ke Irak dan Suriah, pindah ke sana. Lewat mana mereka? Jalurnya itu cuma lewat Iran saja. Jalurnya cuma lewat mana? Lewat Iran. Maka harus diketahui ini siapa ini yang memasukkan, ya. Dan harus diketahui bahwa pemberontakan di Yaman itu dalangnya adalah siapa? Syiah. Ya, demikian pula pemberontakan yang terjadi di Teluk. Itu juga dalangnya adalah orang-orang Syiah. Ya, jelas ya? Dan harus diketahui bahwa sebagian kejadian yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 98 itu tidak lepas dari campur tangan mereka. Ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai tokoh reformasi, itu memang pemahamannya kerjasamanya dengan orang-orang Syiah. Dan itu harus diketahui. Karena itu hal-hal yang seperti ini diingatkan, yang mengerti makar itu paham akan hal tersebut. Ya, Malaysia itu melarang keras Syiah karena mereka mengerti Syiah ini sangat berbahaya untuk keamanan sebagai sebuah negara dan berbahaya dari sisi pemahaman agama. Iya. Karena itu kita menjelaskan tentang kesesatan Syiah seperti acara ini bentuk dari pembelaan terhadap negeri kita. Karena berbahaya pemahaman Syiah ini dibiarkan, bisa merusak kebersamaan di tengah sebuah masyarakat.